Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlizan dari Teknik Komputer kelas D. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai implementasi sistem file. Materinya yaitu ada struktur sistem file, implementasi sistem file, implementasi directory, metode alokasi, manajemen ruang bebas, efisiensi dan performansi, lalu ada perbaikan, lalu ada sistem file log struktur, dan juga ada network file system. Yang pertama itu ada file system struktur. File adalah unit penyimpanan logika yang berisi sekumpulan informasi yang berhubungan. Struktur file adalah unit antara lain unit penyimpanan logika, sekumpulan informasi yang berhubungan, lalu sistem file berada pada penyimpanan sekunder atau disk. Lalu sistem file diorganisasi ke dalam layer-layer. File control block adalah struktur penyimpanan yang berisi informasi tentang sebuah file. Berikut gambar dari layar pada sistem file. Ada aplikasi, programs, logical, file system, file organization, modul, basic file system, I/O control, dan device. Lalu ada file control block, yaitu ada file permissions, file dates, file owner group atau HCL, lalu file size, dan juga ada file data blocks. Lalu berikutnya ada struktur sistem file pada memori. Berikut gambar dari struktur sistem file memori. Lalu berikutnya ada virtual file system. Virtual file system merupakan implementasi sistem file yang berorientasi objek. VFS memungkinkan antarmuka sistem file atau API yang sama digunakan untuk sistem file yang berbeda. API adalah lebih sebagai antarmuka virtual file system dan bukan untuk tipe sistem file tertentu. Berikut gambar dari skema virtual file system. Lalu berikutnya ada implementasi directory. Daftar nama file linear dengan pointer ke blok data. Kelebihannya itu programan yang mudah tetapi memakan waktu saat eksekusi. Lalu berikutnya ada tabel hash, yaitu daftar linear dengan struktur data hash. Kelebihannya yaitu mengurangi waktu pencarian directory bertabrakan, atau di mana situasi di mana dua nama file hash yang berbeda berada pada lokasi yang sama, dan juga ini berukuran tetap. Lalu berikutnya ada metode alokasi. Metode alokasi berhubungan dengan bagaimana blok-blok pada disk dialokasikan untuk file. Metode alokasi terbagi menjadi tiga, yaitu contiguous allocation, linked allocation, dan index allocation. Contiguous allocation. Setiap file menempati sekumpulan blok yang berurutan pada disk. Sederhana, di mana hanya membutuhkan lokasi awal blok pagar atau blok pagar dan panjang atau jumlah blok. Lalu ada random access dan juga memakan ruang, dan file tidak dapat berkembang. Berikut gambar dari contiguous allocation. Lalu berikutnya ada linked allocation. Setiap file adalah sebuah linked list dari blok-blok disk. Blok-blok terpisah pada disk.
Tingkat allocation sederhana, di mana hanya memerlukan alamat awal. Sistem ruang bebas, di mana tidak memakan ruang, tidak menggunakan random access, dan berikut pemetaan dari tingkat allocation. Berikut adalah gambar dari tingkat allocation. Lalu ada gambar dari file allocation table. Lalu yang berikutnya ada index allocation, di mana membawa semua pointer bersama-sama ke blok index, dan juga ini berupa bentuk logika. Berikut gambar dari index allocation. Index allocation memerlukan tabel indeks dan lalu random access, lalu akses dinamis tanpa fragmentasi eksternal, tetapi mempunyai blok indeks yang berlebih. Pemetaan dari logika ke fisik dalam file ukuran maksimum 256K Word dan ukuran blok 512 Word. Hanya memerlukan satu blok untuk tabel indeks. Berikut gambar dari indeks allocation. Berikutnya adalah gambar dari skema kombinasi Unix. Lalu berikutnya ada manajemen ruang bebas. Daftar ruang bebas biasanya diimplementasikan sebagai bitmap atau bit vektor. Setiap blok direpresentasikan dengan satu bit. Jika blok bebas, maka bit bernilai 1. Sebaliknya, jika blok dialokasikan, bit bernilai 0. Berikut gambar dari linked free space list on disk. Lalu efisiensi dan performansi. Efisiensi tergantung pada alokasi disk dan algoritma direktori. Tipe data disimpan pada entry directory dari file. Lalu berikutnya ada performansi. Disk change atau bagian terpisah dari memori untuk penggunaan blok yang sering. Lalu ada free behind dan read ahead, di mana teknik untuk optimasi akses berurutan. Lalu meningkatkan performansi PC menggunakan bagian tertentu dari memori sebagai virtual disk atau RAM disk. Lalu berikut gambar dari lokasi disk caching yang berbeda. Lalu ada recovery atau perbaikan, di mana memeriksa konsistensi, di mana membandingkan data pada struktur direktori blok data pada disk dan mencoba memperbaiki inkonsistensi, lalu menggunakan program sistem untuk backup data dari disk ke penyimpanan lain. Recovery ini menghilangkan file atau disk dengan restoring data dari backup. Lalu ada sistem file log struktur. Sistem file log struktur atau journaling menyimpan semua update ke file sistem sebagai transaksi. Lalu ada Sun Network File System atau NFS. Implementasi dan spesifikasi dari sistem software untuk mengakses remote file melalui LAN atau WAN. Berikut merupakan gambar dari Tree Update Independent File System. Lalu yang terakhir merupakan mounting pada NFS. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.